sampai. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Bapak Siti dan teman-teman semua. Mohon izin untuk menyampaikan pembekalan terkait dengan kegiatan pendampingan pengelolaan Rainwood dan SSDMK di Kabupaten Kota. Dalam kegiatan ini kami dari pengelola program, Ibu Diana sebagai pengelola SSDMK Provinsi dan saya sebagai pengelola Rainwood Provinsi, ada beberapa materi yang kami mohon teman-teman untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman pengelola di Kabupaten Kota untuk kita validasi data dan juga penyampaian sedikit informasi terkait Rainwood yang sekarang aplikasinya sedang ada versi pengembangan, dan kedua aplikasi ini terutama untuk pengadaan P3K Nakes tahun 2023 dan 2024. Jadi di sini saya dari pengelola Rainwood ada tiga kuesioner dan dari tiga ini satu kuesioner yang akan diwawancara kepada pengelola Rainwood dan juga kepala seksi atau pejabat yang mengayomi terkait dengan Rainwood. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian di bagian belakangnya akan ada tanda tangan dari yang mengisi dan juga mengetahui kepala seksi atau kepala bidang atau pejabat di dinas kesehatan. Kemudian berikut ada format rekapan data hasil DS perhitungan Rainwood untuk tahun 2023. Jadi data ini kita di provinsi sudah mengkompilasi per masing-masing kabupaten per jabatan per jenjang. Jadi misalkan dokter ini ada ahli pertama, misalkan Kabupaten Alor, nah kita sudah isi angkanya 20 misalkan. Jadi teman-teman ke kabupaten kota kita turun untuk validasi apakah kabupaten kota ini mereka sudah menghitung tidak. Mestinya mereka menghitung karena mau mengetahui misalkan hasil base-nya 200 orang, tapi rincian perjabatan itu apa saja. Jadi dokter berapa, perawat, semua jabatan itu dirinci. Jadi kita di provinsi sudah punya datanya, kita validasi di tingkat kabupaten kota. Harapan juga mereka punya data ini sehingga kita bisa cross check. Kalau misalkan mereka belum menghitung, berarti kita tidak bisa melakukan cross check. Jadi kita mengingatkan mereka untuk data yang mereka punya harus dikompilasi, diolah sehingga kita bisa memberikan informasi secara rinci terkait dengan P3K. Kita secara provinsi kita sudah merekap itu totalnya 11.419. Jadi nanti teman-teman di kabupaten mesti melihat masing-masing kabupatennya. Kemudian ada satu lagi format rekapan P3K Nakes yang lulus tahun 2022. Jadi proses seleksinya sudah selesai dan teman-teman di kabupaten itu sudah penetapan nomor induk P3K dan ada juga yang sudah pelantikan. Tetapi ada kabupaten tertentu yang masih ada masalah di penetapan nomor induk P3K. Jadi sudah dikoordinasikan ke Kemenkes, kemudian ada juga balasan dari Kemenkes, tetapi saya rasa sudah hampir kabupaten kota yang bermasalah itu sudah ditindaklanjuti. Kemudian di format ini juga ada kabupaten kota yang belum memberikan rincian. Ada kabupaten yang kita sudah rincikan per jabatan per jenjang, tetapi ada beberapa kabupaten yang belum mengisinya. Jadi kita mau lihat untuk apa kita buat rekapan P3K yang lulus tahun 2022. Kita mau lihat kontribusinya P3K untuk pemenuhan tenaga kesehatan itu seperti apa. Jadi kita di sini ada kabupaten yang sudah masuk, kita rekap secara provinsi itu misalkan dokter 51 orang. Jadi kita mau di sini bisa tergambar bahwa P3K ini dokter dari untuk P3K itu lulus P3K itu sudah 51. Jadi
kabupaten kota yang belum, silakan mengisi sesuai format ini sehingga kita secara provinsi punya gambaran bahwa P3K Nakes tahun 2020 itu punya kontribusi secara rincian perjabatan itu bisa kelihatan. Kemudian ada rincian dari rekapan hasil DES tadi, itu nanti kita ada satu format lagi. Misalkan hasil DES-nya Kabupaten Alor. Kabupaten Alor itu totalnya Alornya 563, itu hasil DES. Nanti kita buatkan format lagi di sampingnya, kita akan validasi apakah formasi yang dibuka oleh BKD itu 563, karena lagi-lagi P3K ini tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Jadi nanti ada format lagi, kita rincian dari ini, kita di sebelahnya sini kolom yang pertama itu hasil DES dari kabupaten kota, kemudian di kolom sebelahnya itu formasi yang diambil oleh BKD. Jadi misalkan kita mau tahu apakah dari hasil DES itu BKD mengisi apa sesuai hasil DES, atau harapannya kita perhitungan rembut oleh kabupaten kota itu diisi oleh BKD kabupaten kota. Kemudian ada informasi terkait aplikasi rembut pada tahun 2024 nanti sedikit berbeda, karena rembut ini secara nasional itu penggunaannya sudah lebih kompleks. Ya sebelumnya misalkan kita menghitung untuk P3K saja, tetapi sekarang secara nasional sudah ditegaskan bahwa rembut ini akan menghitung seluruh kebutuhan nakes, baik di dinas kesehatan, vaskes, dan mencakup bukan hanya P3K tapi tugas belajar, kemudian ada pendidikan dokter spesialis, kemudian ada kenaikan jenjang. Jadi misalkan vaskes itu dia menghitung perawat jenjang, misalkan jenjang mahir, tetapi dia bisa menghitung satu jenjang di atasnya. Jadi mohon di teman-teman yang akan ke kabupaten menyampaikan bahwa rembut ini penggunaannya sudah lebih banyak, dan betul-betul data kita itu menjadi dasar untuk pertimbangan pemenuhan pengadaan belanja dari existingnya dari SDMK sangat-sangat dibutuhkan di rembut, karena rembut itu dia subsistem dari SDMK. Jadi ketika SDMK-nya bagus, maka rembut akan bagus karena datanya dia ambilnya dari SDMK. Jadi untuk mereka mengupdate secara rutin itu harus dilakukan karena mempengaruhi kualitas dari rembut. Kemudian di rembut versi pengembangan ini beberapa menu akan berubah pada saat penginputan analisis beban kerja. Kemudian ada menu verifikasi. Itu langkahnya ketika input dikirim dulu format laporannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun provinsi, kemudian diverifikasi. Jadi yang lalu hanya setelah input ada muncul verifikasi, klik verifikasi sudah. Tetapi sekarang ketika mengisi, kirim lagi laporannya, bentuk laporan ada menu di aplikasi itu, ada menu kirim laporan, kemudian dari Dinas Kabupaten Kota atau provinsi verifikasi. Setelah verifikasi, ketika melihat usulan dari pasienkes, misalkan ada yang angkanya terlalu tinggi, bisa dikonfirmasi lagi ke vaskes yang lain, vaskes, kemudian bisa dibatalkan lagi. Jadi batalkan kemudian kirim lagi, tidak apa-apa. Yang penting dari hasilnya rembutnya sudah lebih valid. Dan kemudian yang versi pengembangan ini belum launching, sekarang masih dalam proses. Sebenarnya di koordinasi tanggal 18 Juli itu katanya tanggal 24 dibuka sampai dengan akhir Agustus, tetapi tanggal tadi baru dikonfirmasi belum selesai proses itu, sehingga nanti disampaikan ke teman-teman kabupaten kota bahwa versi pengembangan itu dalam proses dan menunggu beberapa hari lagi. Dan untuk perhitungan 2024 aplikasi rembut akan dibuka akhir bulan Juli sampai dengan akhir Agustus akan ditutup. Jadi tidak seperti yang lalu-lalu kabupaten kota dengan mudahnya mengakses kemudian menghitung, nanti bulan berikut lagi menghitung. Tapi sekarang sudah harus lebih tertib, sudah disampaikan secara nasional bahwa untuk hasil 2024
infonya di akhir bulan Agustus 2023. Jadi teman-teman di kabupaten kota harus menyesuaikan waktu, berkejaran dengan waktu, tapi kita berharap bahwa yang disampaikan di input akan menghasilkan formasi P3K yang lebih baik lagi di tahun 2024. Dari Renwood itu saja, mungkin dari selebihnya untuk SSDK. Terima kasih. Terima kasih Tan untuk SKA SSDK pengelolanya. Saya lanjutkan. Semoga yang Kak Anas bilang tadi semua ingat ya, kakak-kakak semua, bapak-bapak, mama semua harus ingat. Dalam Renwood ada 3 hal: jenjang, profesi, dan jabatan. Itu beda-beda. Jadi profesi ada bidan, perawat, dokter, itu profesi. Jabatan, misalnya kayak kita di sini analis perencanaan. Nah, kalau di bidan ada lagi dia sebagai apa itu ada di perencanaan kebutuhan. Kalau jenjang, mungkin kalau kita seperti golongan 1, golongan 2, golongan 3, tapi kalau di Renwood dalam nakes dia ada jenjang terampil, mahir, madya, itu yang dimaksud jenjang. Yang bagian dari nakes yang diperhitungkan. Jadi bukan cuma sekedar dihitung bidannya berapa, dokternya berapa, perawat tidak, tapi berjenjang. Kalau kita di sini mungkin mereka lebih spesifik, kalau kita kayak golongan gitulah, tapi beda. Intinya beda, tapi ya hampir sama kayak gitulah kalau mau dianggap sama. Sedangkan selanjutnya untuk SSDK, semua kabupaten pasti sudah mengerti untuk input SSDK. Ada masalah-masalah teknis yang memang pada saat di lapangan baru bisa diomong. Tidak bisa kita bilang karena selalu ada saja kendala-kendala yang hal bagaimana, tapi intinya semua pengelola SCMK pengelola lama, hanya Malaka yang pengelola baru. Untuk tenaga kesehatan di dinas kesehatan, kalau mereka menginput dokter, perawat, dan bidan, itu tidak bisa dianggap nakes di dinas kesehatan. Perawat, bidan, dan dokter itu hanya bisa di Fasiankes. Kalau di aplikasi SSDK ya, kalau di dinas mereka tidak dianggap nakes, tapi dianggap sebagai tenaga penunjang. Kalau selain itu tenaga kesehatan bisa, tapi wajib memiliki STN. Kalau tidak memiliki STN dianggap sebagai tenaga penunjang. Walaupun dia seorang gizi, walaupun seperti Mate, tidak bisa dibilang gizi, dia tetap, kecuali Mate punya STN sebagai fungsional. Ini contoh ya. Nah itu bisa. Dan harus diisi tipe jabatannya di SSDK. Kalau di Fasiankes itu semua pasti fungsional, jadi tidak jadi masalah untuk SSDK. Untuk tenaga di luar bidang perawat dokter memiliki STN wajib dianggap sebagai tenaga kesehatan. Diisi juga tipe jabatannya. Kalau dia D3, walaupun dia honor ini ya, dia D3 dianggap dia sebagai terampil. Kalau dia S1 dia dianggap sebagai ahli madya. Jadi itu wajib diisi, tidak boleh dikosongkan supaya untuk di dinasnya bisa menghitung berapa sih kebutuhannya di dinas untuk kelanjutan. Jadi kalau untuk SSDK itu aja, tidak ada hal yang terlalu susah. Kan kita punya dana pendampingan dari dinas ke kabupaten untuk SSDK dan Renwood. Dari segi keuangan kan wajib tuh pelantikan laporan perjalanan. Saya minta tolong, kan laporan perjalanan itu melekat tuh pada SPJ. Jadi saya minta tolong teman-teman sampaikan laporan perjalanan per orang tolong dirangkum satu untuk laporan kami membuat laporan ke pusat, supaya yang laporan satu-satu orang itu kita sudah ganggu-ganggu lagi SPJ-nya Maktek nih. Jadi yang laporan ke pusatnya diambil yang sudah laporan rangkuman satu kabupaten. Tapi minta tolong gabungan dari misalnya mereka jalan 5 orang atau 10 orang, dibikin satu kali laporan. Itu untuk laporan kami itu kita masing-masing biasa kita ya. Iya, kan ada yang 5 puskesmas, ada yang 10 puskesmas. Beda-beda satu kali. Ya. Jadi dua veksi laporan ya, yang satu masing-masing yang melekat di SPJ, yang satu lagi gabungan untuk satu kabupaten. Kan betul-betul lapor dulu.
hari pertama tuh ketong harus lapor diri ke kepala dinas. Kepala dinas yang ada sekretaris atau kepala bidang SDK yang ada di kabupaten. Setelah itu kita ingatkan bahwa dinas kabupaten pun tugas verifikasi, tugas rumah sakit dengan puskesmas itu input, dan tugas yang ada di kita provinsi itu validasi. Pasti banyak nih yang kata alami kayak di Mamerek kemarin masalah yang menyangkut KP3K. Jadi kotong harus kasih solusi dong koordinasi baik dengan BKD. Apakah dinas verifikasi dengan baik? Apakah sudah satu link dengan BKD dan dengan kementeriannya? Kayak kemarin kan input, tapi ternyata sudah tahu ada pakai akunnya informasi. Ya, masih pakai yang lama sehingga sudah bisa membuka itu. Oke, baik, itu saja yang dari dan juga SDK. Terima kasih, semoga kakak-kakak ingat semua. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita kasih kesempatan ke Siti untuk berbagi kita tentang bagaimana untuk kegiatan evaluasi pasca pelatihan di kabupaten yang akan kita kunjungi. Baik, kesempatan kami berikan kepada Ibu Siti. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi sebelum kita ke Kabupaten Kota, sedikit informasi evaluasi pasca pelatihan ini difokuskan untuk peserta yang sudah dilatih, tim yang sudah dilatih, dan juga organisasi dalam hal ini yaitu Fasiankes, karena selama ini sasaran kita pelatihan adalah di FKPT atau puskesmas, jadi nanti kita akan langsung ke puskesmas. Kemudian tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui penyerapan pengetahuan dan juga keterampilan dari peserta latih, komitmen dari para alumni. Jadi sebenarnya persiapan yang harus kita lakukan yaitu kita melihat kembali RTL yang sudah dibuat oleh masing-masing peserta, dan juga kemampuan alumni peserta pelatihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tempat kerja, hambatan-hambatan yang timbul, dan rencana intervensi dari hambatan yang muncul di Fasiankes setelah mereka memperoleh ilmu saat pelatihan. Jadi pelatihan yang evaluasi ini diharapkan untuk mengetahui kesesuaian apa yang diterapkan dengan kurikulum atau bahan ajar yang sudah didapat waktu mengikuti pelatihan, dan kelemahan-kelemahan dari program pelatihan. Makanya sasaran dari tempat evaluasi adalah Fasiankes atau teman-teman atau tim yang mengikuti pelatihan yang berkelanjutan. Nah, di 2 tahun terakhir ini kita telah melakukan kegiatan pelatihan yang berkelanjutan, yaitu tim gerak cepat di puskesmas dan juga pencegahan dan pengendalian infeksi di FKPP. Jadi di sini sesuai dengan kuesioner atau format evaluasi yang sudah dibuat, nanti teman-teman bisa lihat juga di lapangan apa yang bisa dikembangkan. Juga yang dinilai adalah alumni peserta latih, yang kedua atasan langsung peserta latih, dan juga teman-teman kerja peserta latih, supaya kita bisa mendapat informasi progres dari sebelum dan setelah mereka memperoleh pelatihan, baik secara individu maupun tim. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa berbagi. Mungkin ada masukan dan lain-lain dari Ibu Merpati sebagai kepala seksi dan juga teman-teman yang lain. Untuk evaluasi tadi yang tim yang dibaca di sini, kalau tidak lebih dari 30 orang bisa langsung diwawancara semua. Kalau di atas 30 ya sampel saja kita ambil. Iya. Jadi itu ada lain lagi masukan soal. Ini tambahkan sedikit. Kebetulan kemarin pelatihan ini satu puskesmas satu tim. Jadi sana ada dong bisa. Jadi katong gampang mengumpulkan dong ketika iya ke puskesmas itu sendiri. Karena 5 orangnya dari satu puskesmas.
minta tolong puskesmasnya ya Kak dibagi. Baik tangan dulu. Baik di situ sudah kasih arahan dan nantian untuk PTP nanti kita cuma 4 orang ya yang terlibat yang senior. Jadi kita rasa itu cukup dulu, nanti akan memberikan etapan berikut kita jalan baru kita sosialisasi lagi. Baik, terima kasih untuk teman bertiga para senior yang ada di seksi perencanaan yang sudah membagi ilmu.